Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kita sekarang sudah mulai pembelajaran matematika meskipun lewat online. Bab 1 untuk kali ini adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, kalian sebetulnya sudah mengenal bilangan berpangkat ini sejak SD. Kalian mengenalnya dengan bilangan pangkat 2, ada bilangan pangkat 3, bahkan mungkin dulu waktu SD kalian disuruh menghafalkannya, ya. Di sini dikatakan bilangan berpangkat bulat, ya. Kita membahas bilangan berpangkat bulat dulu. Kalau ada A pangkat N, artinya A ini adalah bilangan pokok atau basis. Sedangkan N adalah disebut pangkat atau eksponen. A pangkat N artinya A kali A kali A sebanyak N faktor. Ya. Jadi kalau misalnya A pangkat 3, A-nya sebanyak 3 kali. A kali A kali A. Kemudian kita juga akan membuktikan bahwa kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Pembuktiannya begini, misalnya kita ambil contoh 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 4 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Ya. Kemudian kali 2 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama, kita langsung menggandengkannya. Berarti 2 pangkat berapa seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? 4, 8, 16, 32, 64. Ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau ada A pangkat N kali A pangkat M, ya, seperti ini, 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2, langsung saja dijumlahkan pangkatnya. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama. Maka menghasilkan yang ini sudah kita tahu asalnya dari mana, ya. Jadi hasil ini sama, dijumlahkan pangkatnya ataupun kita uraikan. Kemudian yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau ada pembagian, itu dikurangi. Nah, buktinya begini. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 8 itu kan 2-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi itu boleh ke bawah, ya. Dibagi 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Kalau pembagian dengan bilangan yang sama, habiskan. 2 ini dengan ini, habis. 2 ini dengan ini, habis. 2 ini dengan ini, habis. Maka hasilnya berapa? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 4, 8, 16, 32. Nah, 32. Artinya di sini betul bahwa kalau ada pangkat A pangkat M dibagi A pangkat N, maka cukup pangkatnya aja dikurangkan. Karena kita sudah buktikan seperti ini. Ya. Selanjutnya, beda dengan tadi sifat yang pertama. Kalau ini ada kurung. Nah, kalau ada A pangkat M, kurung pangkat N, maka ini pangkatnya dikalikan. Contohnya begini. Kita buktikan, ya. 2 pangkat 3 kurung kuadrat. Artinya kuadrat itu kan dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, maka tadi menurut sifat yang pertama, kalau perkalian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini kita jumlahkan. Sebetulnya untuk selanjutnya, kalau ada A pangkat M kurung pangkat N, maka pangkatnya dikalikan. Ya. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah jika ada perkalian seperti ini, A kali B pangkat M.
Nah, ini artinya A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Ya. Nah, kemudian kalau ada A bagi B pangkat M, juga sama. A pangkat M dibagi B pangkat M. Kenapa? Karena ini ada kurungnya. Jadi pangkat ini punyanya A juga punyanya B. Nah, selanjutnya kita dari sifat-sifat tadi, dari keterangan tadi, maka kita rangkum menjadi, ini ada beberapa ya. Nah, kalian bisa baca sendiri. Nah, contohnya begini. Ini, sifat ini tadi kita sudah dapatkan. Ya, yaitu sifat ketiga. Nah, ini. Ini artinya kan dikalikan. Ini ada perkalian, ada pembagian, dan bilangan pokoknya sama. Sudah enak ini. Tidak ada yang perlu kita rubah. Jadi 5 pangkat 2 kali 3, 5 pangkat 6, dikali 5 pangkat 4, dibagi 5 pangkat 3. Nah, menurut sifat dari perpangkatan, ini berarti 5 pangkat. Kalau ada perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Kalau ada pembagian, pangkatnya kita kurangi. Nah, berarti 6 ditambah 4 dikurangi, ya berarti 5 pangkat 7. Selanjutnya, ada contoh lagi. Kalau ada seperti ini, ya ini ada perkalian, ada penambahan. Jangan lupa, kalau ada penambahan, ini tidak berlaku sifat tadi. Artinya, kita mengerjakan yang perkalian dulu. Ya, nah, perhatikan. Nah, untuk yang perkalian, ya, ini harus kita rubah ke dalam bilangan pokok sama. Tadi kan 4. Ya, 4 itu adalah 2 kuadrat. Ini tetap. Nah, setelah bilangan pokoknya sama, maka bilangan dengan bilangan, variabel dengan variabel. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4, pangkatnya kita jumlahkan. A pangkat 5 kali A pangkat 2, pangkatnya juga kita jumlahkan. Ditambah, ini biarkan dulu seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita sederhanakan. 2 pangkat 6 kali A pangkat 7. Ini juga tetap. Nah, setelah seperti ini sudah bentuknya sudah sederhana. Kenapa? Ini bilangan ada variabel yang sama. Kalau ada variabel seperti ini, pangkatnya sama, baru kita bisa jumlahkan atau kurangi. Tetapi, kalau pangkatnya berbeda, dijumlahkan tidak bisa. Jadi tetap aja. Misalnya begini, ini ya, 2 pangkat 6, A pangkat 7, kita umpamakan A pangkat 7-nya misalnya, ini kan sama, A pangkat 7. Nah, misalnya A pangkat 7-nya kita umpamakan sapi. Nah, kita hitung dulu, seperti tadi, 2 pangkat 6. 4, 8, 16, 32, 64. Nah, berarti 64 A pangkat 7 ditambah 6 A pangkat 7. Karena A pangkat 7-nya sudah sama, ya variabelnya pangkatnya sama, berarti dia sejenis. Maka kita langsung saja menjumlahkannya. 64 sapi ditambah 6 sapi. Hasilnya berapa? 70 sapi atau 70 A pangkat 7. Nah, coba diperhatikan lagi, Ibu kasih waktu. Selanjutnya, di sini ada hal khusus yang perlu kalian perhatikan. Apabila bilangan negatif berpangkat genap, maka hasilnya bilangannya positif. Nah, ini ya. Jika bilangan negatif di pangkatnya genap, hasilnya positif. Kenapa? Perhatikan. Ini min 2 pangkat 4. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, ini dengan ini dikalikan jadi 4 positif. Ini dengan ini dikalikan juga sama dengan 4 positif. Maka 4 kali 4 itu 16. Sedangkan bilangan negatif, kalau pangkatnya ganjil, hasilnya itu pasti negatif. Ya, seperti ini kita buktikan. Ini min 2 pangkat 5. Ini dengan ini sama dengan 4. Min 2 kali min 2 lagi sama dengan 4. Nah, ini yang min 2. Ya,
Boleh kalian langsung begini, karena misalnya tahu ya, bahwa pangkat bilangan genap itu positif, langsung aja 2 pangkat 4. 4, 8, 16. Oh, 16 pangkatnya, karena pangkat genap, berarti positif. Ini juga begitu. Oh, negatif, pangkatnya 5. 5 itu ganjil, pasti hasilnya negatif. 2 pangkat 5, 4, 8, 16, 32. Oh, berarti min 3, 2. Selanjutnya, ini ada perbedaan di sini. Kalau min 3 ini dikurungi, ini artinya minnya ikut dipangkatkan. Nah, min 3 pangkat 4. Ini artinya min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Kita tahu kalau pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. Tinggal perkaliannya aja. 9, 27, 81. Nah, tetapi kalau min 3 pangkat 4, ini bedanya ya. Maka hasilnya minnya di luar, yang dipangkatkan hanya bilangannya saja. Min kurung 3 pangkat 4. 9, 27, 81. Ya, ini perbedaannya. Kemudian contoh selanjutnya, apakah sifat tadi berlaku untuk penjumlahan? Tidak jawabnya. Ya, kenapa? Kalau ada penjumlahan, meskipun bilangan pokoknya sama, kita hitungnya sendiri-sendiri. 2 pangkat 3 itu 8, 4, 8, ya. 2 pangkat 2 itu 4. Kita jumlahkan. Ini manual seperti biasa, ya. Nah, selanjutnya, kalau ada 4 pangkat, ini ada soal ya, soal untuk kalian kerjakan. Soalnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, 3 soal ini kalian kerjakan. Nah, untuk supaya Ibu mengetahui siapa saja yang sudah mengikuti pelajaran Ibu, di YouTube yang akan Ibu share, kalian cantumkan nama dan kelas serta jawaban dari 3 soal ini. Ibu tunggu. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.